Baik, sudah pukul 13 tepat. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di webinar Halal Series sesi 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Zoom yang insya Allah penuh berkah ini. Shalawat serta salam tetap tercurah pada bimbingan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Nah, untuk mengecek nih, Bapak dan Ibu ada pada tempat masing-masing dan mengecek semangatnya juga, mungkin saya bisa nih memberikan sebuah jargon terlebih dahulu. Ketika saya bilang, selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian boleh menjawab siang sebanyak 3 kali. Nah, oke, saya contohin ya Bapak dan Ibu. Selamat siang, 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 siang. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, saya mulai sekarang. Mungkin boleh diaktifkan mikrofonnya semua. Ya, baik, beberapa sudah di-on-kan mikrofonnya. Selamat siang. Siang. Ulang ya Bapak dan Ibu. Selamat siang. Siang. Sekali lagi, biar semakin semangat. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semua partisipan sangat antusias. Semoga terjaga terus semangatnya sampai 2 jam ke depan dan acara webinar kali ini berjalan secara lancar. Nah, mengingatkan untuk peserta webinar hari ini, jika tidak berhalangan untuk on kamera, bisa diaktifkan kameranya Bapak dan Ibu. Melihat muka dan wajah cantik dan ganteng Bapak Ibu sekalian. Nah, agar menambah keberkahan pada acara kali ini, mari kita dengarkan yang baik-baik, yaitu agenda tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Najib Kamal Badri. Kepada Saudara Najib, saya persilahkan. Baik. Suara saya terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya tak kirimi ya. Insya Allah akan dibacakan surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 169. Ada mushaf, silakan untuk menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabarra'a alladzina اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ya, saya tak kirim. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit menggambarkan acara pada hari ini.
acara webinar ini diadakan oleh Pajajaran Halal Lestari yang didukung oleh Roti Soek Pajajaran dengan tujuan membantu Bapak dan Ibu dalam persiapan proses memperoleh ketetapan halal. Dan kali ini adalah temanya teknis dan syarat sertifikasi halal yang akan dibawakan oleh pemateri, yaitu Mbak Askia Yasna, yang merupakan penyelia halal UMKM, sekaligus Direktur Operasional dari Pajajaran Halal Lestari. Nah, kata pepatah, tak kenal, maka tak sayang. Namun kali ini mungkin berubah, tak kenal maka kita kenalan. Nah, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri hari ini, yaitu Mbak Askia Yasna. Mungkin operator boleh membantu saya untuk menampilkan CV dari Mbak Askia. Ya, sudah terlihat CV dari Mbak Askia. Mbak Askia Yasna merupakan mahasiswi tingkat akhir S1 IPB University dan merupakan penyelia halal dari Roti Soek Pajajaran serta Direktur Operasional dari Pajajaran Halal Lestari. Nah, berikut ini pengalaman organisasi yang saya bacakan. Beliau aktif dalam beberapa kepanitiaan, acara maupun organisasi, baik menjadi sekretaris bendahara maupun ketua divisinya. Kemudian Mbak Askia telah memperoleh kompetensi ya berikut, yaitu peserta pelatihan peserta pelatihan halal dari Indonesia Halal Training Center pada tahun 2020 dan mendapatkan sertifikat kompetensi penyelia halal dari LSP MUI. Sehingga pada hari ini Mbak Askia meluangkan waktunya untuk bisa berbagi pengalaman terkait teknis dan syarat sertifikasi halal. Nah, tunggu apa lagi? Mari kita sambut Mbak Askia Yasna. Kita cek dulu Mbak Askia ada di room. Halo Mbak Askia. Halo Mbak Hani. Yes. Siang Mbak, sehat? Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak juga dalam keadaan yang sehat dan juga peserta semua di sini semoga dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillah. Nah, mengingatkan sebelum Mbak Askia ini memaparkan materi, jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan terkait apa yang dipaparkan oleh Mbak Askia, boleh ditanyakan melalui chat. Dan juga di sini ada presensi ya Ibu dan Bapak dan Ibu untuk untuk memperoleh sertifikat nantinya. Nah, baik, tunggu apa lagi? Mungkin peserta webinar hari ini udah antusias. Baik, saya persilahkan kepada Mbak Askia untuk memaparkan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Hani yang tadi sudah membuka acara webinar hari ini dengan sangat baik dan juga telah memperkenalkan saya dan juga mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada siang hari yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya berterima kasih banyak atas kesempatannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan meskipun kita semua masih mengalami masa pandemi, mudah-mudahan teman-teman peserta, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua senantiasa Allah berikan perlindungan dan kesehatan sehingga nantinya bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja izinkanlah saya pada siang hari ini untuk berbagi sedikit ilmu dan juga pengalaman pada saat mengajukan sertifikasi halal. Dan pada siang hari ini, izinkan saya untuk mengangkat topik teknis dan syarat sertifikasi halal. Ini udah ke teknis ya, jadi dimohon untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian supaya disiapkan semangatnya, supaya fokus dan memperhatikan materi siang hari ini, supaya nggak terlewat nih infonya. Mudah-mudahan untuk para peserta yang mungkin berniat untuk mengajukan sertifikasi atau mungkin sudah mendaftar, mudah-mudahan dengan mengikuti webinar ini semakin terbantu dan semoga disegerakan mendapatkan sertifikat halal. Amin. Silakan operator next. Baik, itu ya tadi Bapak Ibu, semoga 2 jam ke depan nih tetap fokus untuk menyerap ilmu gitu ya, sama-sama kita belajar di sini. Baik, untuk pertama-tama saya izin untuk menjelaskan mengenai alur pendaftaran. Ini sebenarnya pada pertemuan pertama sudah pernah dibahas ya Bapak Ibu, saya izin untuk mereview kembali. Yang pertama yaitu untuk mendaftar sertifikasi butuh apa nih kira-kira? Tentunya yang pertama adalah
memahami kriteria sistem jaminan halal atau SJH. Nah, ini sebelumnya sudah pernah dibahas ya, yaitu ada 11 kriteria halal yang semuanya ini perlu dipahami. Dan selain dipahami juga, selanjutnya perlu diterapkan di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian yang akan mengajukan sertifikasi halal. Nanti insya Allah nanti ada di next selanjutnya, saya akan mereview kembali ya Bapak Ibu, 11 kriteria itu apa saja sih. Nah, setelah diterapkan pada perusahaan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan saat mengajukan sertifikasi halal. Nanti juga insya Allah akan saya bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Setelah Bapak Ibu dirasa sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, selanjutnya bisa langsung melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Nah, di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu bahwa di sini terbagi menjadi 2 cabang begitu ya Kak, yang sebelumnya sudah dibahas bahwa sejak ada peraturan baru ini untuk pendaftaran sertifikasi memang harus melalui dua lembaga begitu ya. Yang pertama adalah yang paling kanan yaitu pendaftaran ke BPJPH. Nanti saya akan share juga kira-kira websitenya apa, seperti apa tampilannya nanti akan saya share. Setelah mendaftar ke BPJPH, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian perlu juga mendaftar ke Serol, aplikasi atau website Serol ini milik LPPOM MUI. Nah, untuk alur pendaftaran berikutnya ini Bapak Ibu tenang saja ya, nanti kalau sudah daftar nanti itu akan dipandu oleh admin Serol dan Bapak Ibu tinggal menunggu kabar dan juga memantau progres dari admin di Serol itu ya, LPPOM MUI. Baik, pada hari ini saya akan membahas lebih detail alur yang sudah saya tandai dengan kotak merah, yaitu menyiapkan dokumen sebagai persyaratan dan juga untuk membahas sedikit ya mengenai teknis pendaftaran sertifikasi halal. Next. Ya, ini dia Bapak Ibu, untuk menyiapkan dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Nah, ini terbagi menjadi 3 dokumen ini. Yang pertama adalah manual SJH atau manual sistem jaminan halal. Isinya adalah 11 kriteria sistem jaminan halal. Ini sesuai dengan kebijakan yang diterapkan pada perusahaan dan ini harus dibuat terpisah ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang harus dikhususkan Ibu dan Bapak sekalian memiliki dokumen ini khusus manual sistem jaminan halal gitu. Karena tidak bisa dicampur dengan yang lain. Misalnya Bapak Ibu nanti ingin mendaftar ISO itu tetap harus dipisah ya Bapak Ibu begitu. Karena selanjutnya ini juga perlu dilengkapi dengan prosedur. Gitu. Nah, apakah ini boleh digabung, Mbak? Nah, ini juga harus terpisah ya, Bapak Ibu. Jadi manual SJH itu sudah khusus sendiri manual. Mungkin nanti pun kalau ada prosedur, mungkin itu hanya bentuknya contoh di lampiran saja. Tetapi untuk prosedur atau mungkin kita lebih familiar dengan buku SOP seperti itu. Nah, itu harus mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kriteria sistem jaminan halal. Nah, contohnya seperti apa sih Mbak Askia? Nah, ini contohnya misalnya prosedur untuk pemeriksaan bahan datang, misalnya seperti itu. Nah, itu harus ada prosedur tertulisnya dari pihak perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ini bisa disesuaikan ya dengan kebijakan yang diterapkan. Gitu. Misalnya prosedurnya seperti apa, siapa penanggung jawabnya, nanti apa saja yang dicek, misalnya mengecek mengecek logo halal gitu, mengecek masa berlaku. Nah, itu nanti harus dituliskan dan nanti ini bisa menjadi dokumen terpisah begitu ya Bapak Ibu, menjadi buku SOP misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, selain ada prosedur harus ada buktinya nih bahwa prosedur ini memang sudah dilaksanakan, diterapkan di perusahaan Ibu dan Bapak sekalian. Nah, tidak cukup hanya menyusun dokumen-dokumen tersebut, Bapak dan Ibu perlu memverifikasi dokumen-dokumen itu agar sesuai begitu ya untuk mengecek kesesuaiannya apa yang sudah disusun dengan apa yang sudah diterapkan di perusahaan Bapak dan Ibu begitu. Dan terakhir tentunya disosialisasikan gitu. Jadi tentunya pasti kan di UMKM mungkin nanti kan ada pekerja-pekerjanya juga, mungkin nanti ada supplier bahan seperti itu. Nah, ini tuh Bapak dan Ibu juga perlu mensosialisasikan seperti itu, terutama untuk ini ya pihak internal dari misalnya pekerja-pekerja sekalipun itu di skala UMKM gitu. Jadi biar semua memahami, oh ternyata mulai saat ini kita sudah mempunyai nih manual SJH. Oh ternyata udah ada prosedur tertulis nih kalau misalnya pemeriksaan bahan harus seperti ini step-stepnya. Gitu. Nah ini harus disosialisasikan dengan baik ke seluruh penggunanya. Next.
Baik, nah di sini saya coba untuk mereview sedikit mengenai 11 kriteria dalam manual SJH. Jadi nanti ketika Ibu dan Bapak menyusun manual SJH untuk perusahaan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ini isi utamanya adalah 11 kriteria ini. Apa saja? Yang pertama tentunya kebijakan halal. Kebijakan halal ini merupakan pernyataan seperti itu, pernyataan komitmen tertulis dari pihak perusahaan. Jadi misalnya isinya dengan ini perusahaan X berkomitmen untuk menghasilkan dan memproduksi produk yang halal yang berasal dari bahan yang disetujui dan diproduksi di fasilitas produksi yang bebas dari najis dan zat haram. Misalnya seperti itu. Nanti itu harus dibuat dan juga disosialisasikan tadi ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah tim manajemen halal, yaitu sekelompok orang yang nantinya akan bertanggung jawab ya dalam evaluasi, pelaksanaan, dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Nah, khusus untuk UMKM kan mungkin kan untuk pekerjanya sendiri terbatas ya Bapak Ibu ya, tidak seperti pabrik besar yang mungkin akan banyak bagiannya. Ini Bapak dan Ibu tenang saja, karena ini anggotanya tidak harus banyak Bapak Ibu. Misalnya nanti Bapak Ibu ada 2 orang saja, itu tidak apa-apa. Syaratnya adalah memang anggota yang tergabung dalam tim manajemen halal ini harus sudah mewakili bidang-bidang yang kritis. Misalnya ada 1 orang yang sudah mencakup bagian pembelian dan juga bagian produksi. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting anggota-anggota tim manajemen halalnya ini memang sudah bertanggung jawab pada bidang-bidang yang penting. Seperti itu. Baik, yang ketiga adalah pelatihan. Bahwasanya untuk perusahaan yang mengajukan sertifikasi ini harus ada minimal 1 anggota tim halal yang sudah mengikuti pelatihan eksternal, semisalnya tadi yang Mbak Hani sampaikan, misalnya dari lembaga IHTEK, namun juga ada juga pelatihan internal gitu, agar internal dari perusahaan juga memahami sistem jaminan halal ini begitu. Nah, untuk itu yang keempat adalah bahan, dan ini bahannya mencakup semua bahan yang digunakan ya Bapak dan Ibu dalam semua lini proses produksi, mulai dari bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Yang kelima ada kriteria produk. Nanti ini di sini produknya apa saja itu disesuaikan dengan proses bisnis dari Bapak dan Ibu sekalian, dan nanti juga di produk ini harus memenuhi ini kriteria kehalalan. Misalkan nama produk tentunya tidak boleh ya Bapak Ibu untuk memakai nama-nama yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Dan nanti lain sebagainya nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu, kita kupas tuntas lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian yang keenam adalah fasilitas produksi, di mana kalau Bapak Ibu ingin mengajukan sertifikasi halal, maka fasilitas produksi yang digunakan ini memang harus bebas najis dan bebas dari zat-zat haram, seperti itu. Yang ketujuh adalah prosedur tertulis aktivitas kritis. Nah, ini adalah prosedur tertulis bagi proses-proses yang sangat berkaitan erat dengan kehalalan. Misalkan produksi itu kan berkaitan erat seperti itu, kemudian apalagi penyimpanan seperti itu. Nah, ini harus ada prosedur yang menjamin begitu bahwa semua proses produksi ini bisa menjamin kehalalan produk Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedelapan, kemampuan telusur. Ini kemampuan telusur ini merupakan salah satu kriteria yang cukup perlu perhatian seperti itu, karena di sini Bapak dan Ibu perlu membuat prosedur untuk apa? Untuk menjamin dan membuktikan bahwa memang produk Bapak dan Ibu sekalian, ini memang berasal dari bahan yang halal, bahan yang sudah disetujui LPOM MUI, dan juga memang diproduksinya di fasilitas yang tadi ya Bapak Ibu bebas najis dan bebas dari zat haram. Kemudian yang ke-9, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Nah, ini masih sering kali ada kesalahpahaman, yang di sini yang dimaksudkan itu kriteria halal ya Bapak Ibu. Jadi semisalkan, udah jadi produknya, ternyata ketika kita tarik lagi, ternyata ini berasal dari terigu yang dia masa halalnya udah habis, dan ternyata belum jelas dia ternyata masih halal atau enggak. Nah, itu kan masih meragukan ya Bapak dan Ibu. Nah, maka produk ini perlu ditarik dari peredaran dan tidak boleh dijual ke konsumen karena status kehalalannya masih samar-samar seperti itu. Jadi beda ya Bapak Ibu, misalkan di pengalaman saya ini kadang masih suka disalahartikan. Misalkan ada UMKM produknya roti. Misalnya
apa yang produk tidak memenuhi kriteria? Oh, roti gosong. Nah, itu beda lagi ya Bapak Ibu. Kalau roti gosong itu lebih ke mutu begitu ya, lebih ke mutu produk gitu. Karena kan kalau roti gosong masih bisa ya Bapak Ibu dimakan oleh konsumen yang muslim misalnya. Oh, bisa Mbak, kalau roti gosong biasanya kami bagi-bagikan ke tetangga atau misalnya ke karyawan internal kami. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalkan produk yang tidak sesuai kriteria halal, nah itu prosedurnya harus lebih kritis lagi, maka nggak boleh dijual ke konsumen, bahkan harus dimusnahkan karena memang tidak halal, seperti itu. Tidak boleh diberikan ke konsumen, diberikan ke karyawan maupun konsumen begitu. Jadi harus dicatat ya Bapak dan Ibu, kalau di sini tidak memenuhi kriteria halal, harus dibedakan dengan kriteria mutu produk. Yang ke-10 adalah audit internal. Ini adalah audit yang dilaksanakan oleh pihak internal. Jadi misalkan dari UMKM Bapak dan Ibu sekalian, misalnya penyelia halalnya mau mengaudit sendiri internal, itu boleh Bapak Ibu. Selama mengikuti prosedur dan juga nanti ada buktinya. Misalnya laporan audit internalnya itu harus sudah ada seperti itu. Dan hitung-hitung ini menjadi ajang Bapak dan Ibu sekalian untuk berlatih sebelum nantinya akan diaudit langsung oleh auditor dari LPPOM MUI. Baik, kemudian yang terakhir adalah kaji ulang manajemen. Nah, ini adalah sebagai sarana evaluasi efektivitas pelaksanaan sistem jaminan halal. Nah, ini biasanya dilakukan oleh manajemen puncak, misalnya dari ownernya dengan bersama penyelia begitu. Jadi ini memang dilaksanakannya pun minimal 1 tahun sekali. Next. Ya, ini Bapak Ibu, saya coba mengambil contoh milik manual sistem jaminan halal milik Roti Suek Pajajaran. Nah, kurang lebih Bapak Ibu nanti tampilan dari manual SJH ini seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada kopnya, kemudian ini bagian cover tentunya nanti ada judul, kemudian nama perusahaan, logo, kemudian ini yang sebelah kanan di daftar isi, saya coba perlihatkan ya Bapak Ibu, kira-kira isinya apa aja sih Mbak? Nah, manual SJH kira-kira isinya seperti ini Bapak Ibu. Memang utamanya adalah di 11 kriteria halal, seperti dari mulai poin 1.1 kebijakan halal sampai kaji ulang manajemen. Ini semua-muanya harus mencakup ya Bapak dan Ibu, karena nanti auditor pun akan mengeceknya satu persatu seperti itu. Mohon maaf karena belum bisa memperlihatkan contoh isinya karena rahasia perusahaan, tapi nanti Bapak dan Ibu tenang saja. Ketika Bapak dan Ibu sudah mendaftar ke Serol LPPOM MUI, nanti di websitenya Bapak dan Ibu juga bisa mengunduh format dari manual. Jadi nanti gampang. Insya Allah ada contohnya, Bapak dan Ibu tinggal mengikuti saja sesuai dengan kebijakan perusahaan. Next. Nah, yang dokumen kedua selain manual SJH adalah prosedur SJH atau mungkin buku SOP seperti itu. Nah, ini apa saja? Ini merupakan tata cara, langkah atau proses pelaksanaan SJH yang dibakukan tadi ya dalam satu dokumen prosedur tadi. Dibuat sesuai kebutuhan dan ini dapat digabung dengan sistem lain seperti itu. Kemudian dokumen ini harus terkendali, memiliki identitas. Misalnya ada nomornya ya Bu, misalnya SOP sekian-sekian. Jadi ketika nanti istilahnya dicari itu mudah gitu, memudahkan. Kemudian harus disahkan, harus jelas ada tanda tangan disahkan oleh siapa. Kemudian dokumen ini, prosedur ini harus didistribusikan dengan baik tentunya ke pihak-pihak terkait ya. Misalkan prosedur produksi roti misalnya. Berarti itu harus jelas memang didistribusikan ke tentunya khususnya ke seluruh staf produksi seperti itu, agar istilahnya semuanya satu pikiran dan satu pegangan seperti itu. Dan selanjutnya, nah kira-kira next, ini adalah contoh SOP yang bisa saya sarankan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini bisa dilihat. Kurang lebih seperti ini ya Bapak dan Ibu, saya juga izin mengambil contoh dari milik Roti Suek Pajajaran. Ini kurang lebih di atasnya ada judul, ini membahas prosedur tentang apa, proses apa, kemudian ada kopnya ya Bapak Ibu, ntar bisa diisikan nomor dokumen, kemudian tanggal dibuatnya. Nah, nanti kurang lebih bisa dibuat poin-poin seperti ini, dari tujuan, kemudian sampai ke prosedur kerjanya begitu. Jadi dan jangan lupa nanti di bawahnya pun harus ada tanda tangan ya Bapak dan Ibu, ini dibuat oleh siapa, kemudian diketahui mungkin bisa dengan pimpinan UMKM itu bisa gitu. Jadi
jelas gitu, ada pengesahan dari SOP tersebut. Baik, selanjutnya. Dokumen ketiga yaitu bukti atau rekaman implementasi sistem jaminan halal. Nah, tadi jadi selain Bapak Ibu sudah punya manual, manual itu kan sebagai panduan nih Bu Ibu. Kemudian yang kedua, sudah jelas prosedur kerjanya apa, lebih rinci begitu ya untuk setiap-tiap proses. Yang terakhir, ini harus ada bukti atau rekamannya. Karena apa? Nantinya ketika Bapak dan Ibu sekalian akan melaksanakan audit dan auditornya akan didatangkan langsung oleh LPPOM MUI, itu akan ditanya Bapak dan Ibu, misalnya, coba mana buktinya? Ini ada pembelian bahan. Nah, itu pasti akan ditanya begitu. Makanya kenapa dari awal ini Bapak dan Ibu perlu menyiapkan nih dokumen, bukti-bukti pelaksanaan sistem jaminan halal. Ini bentuknya bisa apa? Bisa berupa formulir, checklist, atau report. Dan ini harus sudah terisi ya Bapak dan Ibu, agar memang menjamin memang kita sudah melaksanakan, sudah mengisi, dan ini memang sudah didistribusikan, dilaksanakan di UMKM Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian, bukti pelaksanaan ini dapat digabung dengan bukti untuk sistem lain. Jadi misalkan Bapak dan Ibu ada bukti-bukti lain, misalnya ada Bapak mau mengajukan ISO, PIRT, misalnya ada bukti-bukti pembelian, ada cek pembelian, cek pemesanan, itu tidak apa-apa untuk digabungkan, asalkan memang dokumennya terkendali ya Bapak Ibu, jelas identitasnya, kemudian jelas ini bagian untuk pembelian, misalkan ini bagian untuk penyimpanan, atau misalnya distribusi produk, nah itu harus jelas. Agar apa? Agar nantinya dapat dicari dengan mudah, dan juga ketika auditor menanyakan, itu Bapak dan Ibu sudah bisa menunjukkannya dengan mudah begitu. Next. Nah, kira-kira seperti apa sih contohnya? Nah, kurang lebih seperti ini ya Bapak dan Ibu. Misalkan tadi ini mengenai, mohon maaf ini judulnya terpotong, ini form mengenai penanganan produk yang tidak sesuai dengan kriteria kehalalan. Misalnya nih roti Chef Pajajaran, misalnya tadi rotinya, terigunya ternyata udah nggak halal nih, misalnya halalnya, logo halalnya udah masa berlakunya sudah habis misalnya. Berarti kan harus dimusnahkan. Nah, ini harus jelas terisi. Oh, pernah nih ada pemusnahan produk, kapan? Tanggalnya ditulis. Jadi kira-kira nanti bentuknya seperti ini dan juga harus diisikan ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah tadi ya, ini untuk merecall, tadi akhirnya saya sudah membahas sedikit mengenai dokumen yang diperlukan. Tadi ya, selain disusun, harus diverifikasi untuk mengecek kesesuaian dan didistribusikan kepada para penggunanya. Next. Nah, ini sebenarnya untuk pengingat saja ya Bapak dan Ibu, ini untuk mengingatkan memang ketika proses penyiapan dokumen ini perlu istilahnya mungkin perlu ekstra gitu ya, perhatian dan juga ketelitian begitu ya. Karena memang ini ada kesalahan-kesalahan umum yang sering kali terjadi, misalkan tadi ya tidak mencakup 11 kriteria gitu, kemudian tidak sesuai dengan proses bisnis UMKM gitu. Misalnya tadi buktinya tidak dikendalikan dengan baik, dokumen-dokumennya, rekamannya begitu. Ini sih sebagai pengingat saja ya Bapak dan Ibu. Kita langsung next aja. Nah, terus gimana Mbak? Saya kayaknya dokumennya udah siap nih, udah ada. Sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian juga bisa mau menyiapkan dokumen terlebih dahulu, atau mungkin mau mendaftar sambil menyiapkan dokumennya juga tidak apa-apa. Itu tergantung dengan preferensi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini saya izin membahas juga ya sekaligus mereview nih sebelumnya yang sudah disampaikan di pertemuan pertama mengenai pengajuan pendaftaran sertifikasi halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwasanya produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dan ketentuan ini mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak UU ini diundangkan. Jadi kalau 5 tahun berarti 2019 ya Bapak Ibu, dan sekarang pun memang sudah diterapkan seperti itu. Nah, saya izin mengenalkan nih nantinya 3 lembaga yang akan berkaitan erat dan akan berpengaruh dan juga berperan penting dalam proses sertifikasi halal, yaitu ada BPJPH tadi yang sudah disampaikan juga di awal, kemudian ada LSP, LPPOM MUI, dan MUI. Nah, ini kadang suka bingung ya, apa bedanya LPPOM MUI dan MUI? LPPOM MUI ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bertugas sebagai LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal.
sebenarnya di Indonesia sendiri ini ada lebih dari satu Bapak Ibu lembaga pemeriksa halal. Akan tetapi memang sampai saat ini lembaga pemeriksa yang terbesar di Indonesia, bahkan yang pertama kali disahkan atau diakui oleh BPJPH ini memang LPPOM MUI. Jadi sampai saat ini pun memang lebih banyak dipegang gitu ya oleh LPPOM MUI sebagai pemeriksa halal. Jadi nantinya pun yang akan mendatangkan auditor, yang akan memproses proses sertifikasi halal itu dari LPPOM MUI yang nantinya akan melalui website Sero. Kalau MUI ini apa Mbak? Nah MUI ini adalah nanti komisi fatwa dari MUI inilah yang nantinya akan membahas dokumen-dokumen dari Bapak dan Ibu sekalian dan akan mengesahkan begitu di dalam sidang fatwa dan akan nantinya mengesahkan untuk mengeluarkan juga ketetapan halal bagi produk Bapak dan Ibu. Jadi memang alurnya seperti ini ya, BPJPH, kemudian LPPOM MUI, kalau memang sudah audit dari auditor, nanti langsung akan diajukan auditor ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam sidang fatwa. Begitu. Next. Nah, ini dia kira-kira ya untuk alurnya dari pelaku usaha, kemudian ke BPJPH, nanti LPH, tadi LPH ini LPPOM MUI ya, Bapak dan Ibu. Kemudian setelah dari LPPOM juga tetap akan dicek juga oleh pihak BPJPH. Jadi nanti memang pengajuan dokumen, pemeriksaan, ini memang akan melalui dua lembaga begitu ya Bapak dan Ibu, BPJPH dan juga LPH yaitu LPPOM MUI. Nantinya akan dibahas dalam sidang fatwa MUI dan akan diterbitkan ketetapan halal untuk produk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, next. Baik, nah ini untuk ini lebih teknis ya Bapak dan Ibu. Ini tadi yang saya sudah sampaikan di awal, websitenya nih apa sih Mbak? Nah ini bisa dilihat di sini ya Bapak dan Ibu. Kalau mau sekarang dicoba dibuka nih misalnya, boleh dilihat juga ini. Sebentar, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Sebentar saya coba sekali cek. Nah, oh ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Alurnya berapa lama? Baik Bapak Dedi Lesmana, bisa dimundurkan operator yang slide sebelumnya. Nah ini ya Bapak Dedi izin menjawab. Ini bisa dilihat pada PPT. Ini untuk standarnya, begitu standar prosesnya ini ada di gambar tersebut Pak. Ini sebenarnya dari BPJPH. Ini pemeriksaan dokumen. Kemudian berarti ini ada ya kira-kira 10 hari kerja, dan kalau memang Bapak dan Ibu persiapannya sudah lebih matang gitu ya, insya Allah nggak ada perbaikan, insya Allah bisa lebih cepat Pak. Dari itu nanti dari BPJPH mengeluarkan tanda terima, nah ya nanti ke LPH. Nah sebenarnya proses yang agak lama ini biasanya di LPH-nya Pak, karena yang akan mengecek seluruh dokumen kita, yang akan audit ke pabrik kita itu dari LPPOM MUI gitu. Bisa 40-60 hari kerja. Nah nantinya dari situ oleh karena itu kita siapkan dengan baik. Jadi ketika itu perbaikannya tidak terlalu banyak Pak setelah audit. Kalau misalnya bisa cepat dan persiapannya lebih matang, ini benar kata Mas Najib. Insya Allah 2-3 bulan itu sudah bisa keluar ketetapan halalnya. Oleh karena itu kami berharap nih untuk adanya webinar ini bisa menyiapkan Bapak dan Ibu sekalian secara lebih matang gitu. Jadi ketika nanti sudah mengajukan, dokumennya sudah siap, sudah paham alurnya, jadi insya Allah lebih cepat prosesnya. Jadi memang mungkin standarnya 3 bulan, tapi kalau memang banyak perbaikan, mungkin bisa mencapai 4-5 bulan. Gitu. Jadi biar ini jadi motivasi ya Pak, Bu, biar menyiapkan dokumennya secara lebih baik dan lebih matang. Semoga ini ada pertanyaan lagi ya. Insya Allah materi nanti insya Allah saya share di grup insya Allah. Kemudian kalau hanya produksi rumah bisa sekali Ibu atau Mbak Vika ya, bisa sekali produksi rumahan. Nah, jika di tempatnya itu ada 2 produk yang dijual, maka memang dua-duanya produk tersebut harus diajukan gitu, karena dia kan dijual di satu tempat, ada kemungkinan nanti akan kontak bahan-bahannya seperti itu. Jadi memang kebijakan dari LPPOM MUI itu harus dua-duanya diajukan untuk sertifikasi halal seperti itu. Semoga menjawab.
kita lanjut ke materi dulu ya Bapak dan Ibu sekalian. Izin operator untuk next. Nah, ini kita langsung masuk ke teknis ya Bapak dan Ibu. Ini pertama, nanti juga saya akan share nih, kira-kira di website tuh apa aja sih Mbak yang dimintakan dokumennya. Nah, ini mohon disimak baik-baik, yang mau mencatat boleh, yang mau screenshot juga boleh, nanti PPT insya Allah juga saya akan share di akhir. Kemudian yang pertama, Bapak dan Ibu bisa mengakses website Si Halal, itu di ptsp.halal.go.id. Boleh Bapak dan Ibu jika ingin langsung melihat sekarang boleh. Nanti dari situ Bapak dan Ibu sekalian harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, di situ mengikuti prosesnya sampai mendapat tanda terima dokumen BPJPH sebagai surat pengantar. Ini kurang lebih seperti gambar yang di tengah ya Bapak dan Ibu, nanti bentuknya seperti surat bahwasanya sudah diterima dokumen registrasi kita oleh BPJPH, nantinya kita langsung mendaftar ke Serol. Serol ini adalah website milik Lembaga Pemeriksa Halal LPPOM MUI. Ini kok ada dua Mbak, yang di atas sama yang di bawah. Nah, untuk yang di atas ini adalah link pusat. Biasanya ini untuk perusahaan yang besar ya Bapak dan Ibu. Misalkan yang sudah distribusinya sudah lebih meluas gitu, bahkan sudah ekspor gitu. Dan kalau untuk kebijakan untuk UMKM ini Bapak dan Ibu sekalian bisa mendaftar di link yang di bawah ya Bapak dan Ibu, yang di https://lppom.mui.org, karena di situ nanti akan ditangani oleh pihak LPPOM MUI tingkat provinsi. Berarti kalau Bapak dan Ibu misalnya domisilinya di Jawa Barat, nanti itu akan diarahkan oleh admin dari Jawa Barat. Seperti itu. Next. Nah, kita langsung masuk nih Bapak dan Ibu untuk ke teknisnya. Pertama-tama seperti pada di alur, kita memang harus mendaftar terlebih dahulu ke website BPJPH. Nah, kira-kira ini nih Bapak dan Ibu dokumen yang diperlukan. Boleh, jika ingin di-screenshot boleh, dicatat boleh. Nah, ini ada data pelaku usaha. Pertama ada aspek legalitas ya Bapak dan Ibu, ini ada nomor NIB atau nomor induk berusaha, tapi kalau belum ada juga bisa dengan NPWP. Nah, ini yang poin kedua nih yang masih sering ditanyakan, yaitu penyelia halal. Sekarang ini memang sudah diwajibkan ya Bapak dan Ibu untuk semua perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal, baik itu skala kecil, menengah maupun skala yang besar. Nah, ini apa aja Mbak yang dimintakan? Nah, memang harus ada penyelia halal, nanti harus ada mengisikan KTP, kemudian nanti dimintakan juga sertifikat kompetensi dan pelatihan dari penyelia tersebut agar memang terjamin nih di perusahaan ini sudah ada satu orang penyelia yang nantinya akan bertanggung jawab dan mendampingi gitu ya perusahaan dalam mengajukan sertifikasi halal. Kemudian untuk yang nama dan jenis produk, daftar produk, dan proses pengolahan ini tentunya insya Allah Bapak dan Ibu bisa mengisikannya karena ini kan sesuai ya dengan data real di perusahaan, ini bisa disesuaikan. Dan jangan takut Bapak dan Ibu. Kalau untuk ini di BPJPH insya Allah akan dibantu. Nantinya dari pihak website akan mengirimkan format dalam bentuk Excel. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal mengisikan saja sesuai data nama produk, data perusahaan. Nanti akan saya tunjukkan setelah ini. Dan yang terakhir tentunya dokumen sistem jaminan halal. Tadi ya yang sudah dibahas di awal. Manual SJH, kemudian prosedur, seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan lagi di slide berikutnya. Next. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kalau dibuka melalui, ini saya buka melalui laptop, melalui website Chrome. Nah, ini kira-kira tampilan seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu boleh kalau misalnya mau dari sekarang untuk membuat akun dulu juga bisa. Dan untuk reminder ya Bapak dan Ibu, untuk pengalaman saya pribadi, ketika mengajukan lewat BPJPH, ini memang dari pihak administrasinya ini lebih banyak menghubungi kita melalui email. Jadi selain Bapak dan Ibu juga harus punya akun, Bapak dan Ibu juga diharapkan untuk aktif mengecek email, begitu. Next. Nah, kira-kira ini dokumennya apa saja yang dimintakan, yang minta diisikan, kira-kira seperti ini ya. Yang di paling kanan yaitu ada aspek legalitas, ini biasanya cukup kalau hanya ingin diwakili oleh NIB saja, boleh, bisa. Dan ini yang tengah adalah dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Yang pertama ada surat permohonan, ada formulir, aspek legalitas, dokumen penyelia halal, tadi yang sudah dibahas di awal ya. Kemudian ini sampai ke
salinan sertifikat penyelia halal begitu. Enggak, ini salinan sertifikat halal ini untuk perusahaan yang sebelumnya sudah punya sertifikat halal dan ingin melakukan perpanjangan. Jadi kalau Bapak Ibu baru mau mengajukan, ini nggak apa-apa, bisa di skip. Next. Nah ini dia, kita berlanjut setelah tadi nih mengisikan segala dokumen persyaratan di BPJPH, nantinya akan memperoleh tadi ya surat tanda terima dokumen BPJPH. Nah, ini selanjutnya Bapak dan Ibu bisa langsung mendaftar melalui website Serol dari LPPM MUI. Apa saja dokumen yang yang diperlukan? Nah, ini ada 9 poin ya Bapak dan Ibu. Dari awal tadi manual sistem jaminan halal, yang kedua diagram alir proses, ini bisa disesuaikan ya, nanti bisa dibuat sendiri sesuai dengan proses di perusahaan Bapak dan Ibu. Ini kemudian ada surat pernyataan fasilitas bebas babi. Nah ini juga bisa dibuat formatnya bebas ya Bapak dan Ibu. Dibuat sendiri saja, nanti mungkin bentuknya seperti surat dan ada kop surat dari pihak perusahaan Ibu dan Bapak. Nanti sampai semuanya ke surat pengantar dari BPJPH tadi ya yang sudah diperoleh. Next. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nanti ini sebenarnya tampilan untuk di website Serol Provinsi yang di regs.e/lppmui.org. Kurang lebih seperti ini. Bapak dan Ibu bisa membuat akun. Setelah membuat akun, nanti harus mengajukan pendaftaran juga seperti itu. Biar nantinya ada Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan nomor pendaftaran begitu. Jadi ketika nanti mau menanyakan ke admin Serol itu gampang, nanti tinggal izin untuk menanyakan progres sertifikasi halal dengan nomor pendaftaran sekian atas nama perusahaan apa begitu. Jadi agar lebih mudah di tracknya. Next. Nah, di sini juga kira-kira tampilan dari nama-nama dokumen yang dipersyaratkan dalam Serol, ini ada 10 poin ya. Memang lebih banyak karena memang nantinya yang banyak berperan dalam pemeriksaan dokumen-dokumen kita ini memang lebih banyak di Serol MUI. Nah, yang pertama, sertifikat halal sebelumnya, ini khusus untuk yang sudah punya sebelumnya ya, yang mau perpanjangan. Jadi di sini kalau baru mengajukan bisa dikosongkan, kemudian ada manual SDH, bisa diupload, kemudian status. Jadi poin 1 dan 3 ini sama ya Bapak dan Ibu, khusus untuk yang sudah punya sertifikat sebelumnya. Jadi di sini kalau mengajukan baru bisa dikosongkan, penyataan fasilitas bebas babi, daftar alamat seluruh fasilitas. Jadi memang misalnya Bapak dan Ibu, contohnya misalnya dalam bentuk outlet dan outletnya punya beberapa cabang. Nah ini semuanya harus didaftarkan begitu ya Bapak dan Ibu, semua alamatnya. Misalnya pabriknya di mana alamatnya begitu. Nah kemudian yang keenam, ini bukti sosialisasi kebijakan halal. Nah, ini kebijakan halal itu kan bentuknya komitmen ya Bapak dan Ibu. Komitmen, nanti Bapak dan Ibu bisa mau nge-share lewat WA, mau lewat email, mau misalkan di print terus dipajang di outlet atau di pabrik itu bisa. Nanti yang penting ada bukti foto, misalnya bukti foto, bukti screenshot, nanti tinggal Bapak dan Ibu satukan di satu file misalnya di Word, biar itu bisa lebih mudah untuk diupload di sini. Kemudian juga ada sertifikat. Nah, ini poin ke-7 juga nih Bapak dan Ibu yang perlu dicatat, yaitu sertifikat dari penyelia halal begitu. Tapi Bapak dan Ibu tenang saja, nanti itu untuk UMKM mendapat keringanan cukup dengan sertifikat pelatihan, karena kan sebelumnya ini harus sertifikat kompetensi juga ya, ada 2 sertifikat, tapi untuk UMKM dalam undang-undang ini mendapat pengkhususan begitu ya, boleh dengan sertifikat pelatihan saja. Kemudian yang ke-8, bukti pelaksanaan audit. Nah, ini juga bisa disesuaikan, mau bentuknya laporan, mau bentuknya checklist, gitu. Itu disesuaikan saja. Nomor 9 itu aspek legalitas ya, izin usaha. Dan nomor 10, bukti perusahaan telah terdaftar di BPJPH. Itulah kenapa harus daftar di BPJPH dulu sebelum ke Serol ini. Nah, dan ini lebih mudahnya lagi Serol adalah Bapak dan Ibu sekalian bisa memantau perkembangan dari registrasi ini di websitenya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu di paling sebelah kanan. Ada komentar pre-audit, ini artinya adalah
sebelum dilakukan audit langsung ke tempat kita, ke tempat Bapak dan Ibu sekalian, ini akan di pre-audit begitu ya secara online, dan di sini ada tulisannya pas pre-audit. Pas pre-audit artinya semua dokumen ini telah diperiksa dan juga telah lolos seperti itu. Mudah-mudahan dengan persiapan yang matang, dengan salah satunya melalui webinar ini, nanti Bapak dan Ibu ketika mengajukan ini bisa cepat ya, bisa cepat lolos seperti itu, biar cepat-cepat nanti bisa diaudit. Next. Nah, tadi sih itu sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, tadi itu setelah Bapak dan Ibu memantau perkembangannya, insya Allah akan memperoleh dan nantinya akan mendapatkan informasi kira-kira auditornya siapa. Bapak dan Ibu tenang saja, nanti akan ada admin yang menghubungi Bapak dan Ibu sekalian, nanti akan menyampaikan, oh audit akan dilaksanakan tanggal sekian, auditornya dengan atas nama beliau, misalnya atas nama siapa. Nah, itu Bapak juga bisa mengontak langsung, berhubungan langsung dengan auditor, misalnya by WA, misalnya bagaimana progresnya, kalaupun ada perbaikan, bagaimana Bu, apa yang harus saya perbaiki. Itu Bapak dan Ibu tenang saja bisa langsung berkomunikasi dengan auditor. Nah, dan di situ nantinya akan diajukan ke tadi ya Komisi Sidang Fatwa MUI, dan nantinya akan keluar deh ketetapan halal seperti pada gambar berikut. Next. Nah, seperti ini kira-kira. Ini alhamdulillah ya contoh sukses, alhamdulillah ini UMKM dari Roti Suek Pajajaran yang telah berhasil memperoleh ketetapan halal dari MUI gitu. Di sini kan di paling atas nih ada nomornya. Nah, makanya biasanya ketika ada produk yang sudah mempunyai logo halal MUI, di bawahnya pun akan dituliskan nomor SH-nya begitu. Jadi ketika konsumen yang sudah paham nih tentang halal ini, ingin mengecek langsung, ini bisa melihat nomor yang ada di bawah logo halal. Alhamdulillah, mungkin sebagai motivasi dan juga testimoni, mungkin di sini kita bisa menghadirkan Ibu Mutia Umar dari Roti Suek Pajajaran untuk berbagi sedikit kesan pesan, tantangan, peluang sebagai pelaku UMKM gitu ya dalam mengajukan sertifikasi halal. Apakah Ibu Mutia sudah hadir? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Mbak Mutia? Alhamdulillah baik. Mbak Asri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah nih Mbak, alhamdulillah terima kasih sudah berkenan hadir di Zoom meeting ini. Mungkin juga bisa disampaikan Mbak, kira-kira kesan-pesannya, tantangannya, itu kemarin gimana Mbak ketika sertifikasi halal? Silahkan. Ya, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Mutia dari Roti Suek Pajajaran. Ya pertama-tama sih, ya alhamdulillah ya ketika mengurus sertifikat halal bisa ketemu sama Mbak Askia, bisa dikasih tahu persyaratan apa, terus mulai dilakukan pelatihan gitu. Sampai dapat sertifikatnya benar-benar dibimbing banget waktu itu. Tantangannya ya sebenarnya ya inilah bikin SPH ya, belum pernah kan. Jadi di situ kita bikin kayak bahan bakunya seperti apa, daftar produknya apa aja, sampai ke matriksnya. Jadi itu harus benar-benar teliti banget. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Baik, terima kasih Mbak Mutia atas tadi ya kesan-pesan dan mungkin tantangannya juga ya sebagai pelaku UMKM. Tadi kan ini ya Mbak, untuk peraturan yang sekarang itu kan memang diwajibkan harus punya penyelia halal. Nah itu mungkin ada tantangan, peluang atau mungkin kemudahannya gimana Mbak ketika kemarin sertifikasi halal? Maaf Mbak, suaranya putus-putus Mbak. Ini Mbak, terima kasih tadi untuk testimoni dan kesan-pesannya. Ini Mbak, bagaimana tanggapan kesan-pesan Mbak Mutia sendiri ketika kemarin diwajibkan memiliki penyelia halal? Kira-kira adakah kesulitannya atau mungkin oh ternyata dengan penyelia halal jadi bagaimana prosesnya? Apakah bisa membantu atau bagaimana? Silahkan disampaikan Mbak. Iya, pertamanya ya dengan adanya penyelia halal cukup terbantu ya, karena di penyelia halal ini kan
ngebimbing kita dari awal ya, dari mulai pelatihan internalnya, sampai kalau nggak ada yang nggak ngerti tentang SJH tuh dibantu gitu. Ini misalnya poin A, ini maksudnya apa ya? Itu dibantu banget. Jadi dengan adanya penyuluhan halal itu sangat terbantu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Mutia. Tadi sudah disampaikan bagaimana peluang, tantangan, dan tadi ya untuk penyelia halal semoga dengan adanya kebijakan penyelia halal ini tidak memberatkan Ibu dan Bapak sekalian ya yang akan mengajukan, mudah-mudahan jadi motivasi dan juga nantinya insya Allah akan membantu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Mutia. Semoga setelah mendapat sertifikat halal nih, semoga usahanya semakin lancar dan berkah. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih juga Ibu Mutia telah berkenan untuk sharing. Kepada operator mungkin bisa ditampilkan lagi PPT-nya. Ya. Baik, saya izin melanjutkan sedikit ya untuk materinya. Ini tinggal sesi closing begitu ya. Next. Baik, nah tadi sudah disinggung juga dari tadi sharing dari Mbak Mutia bahwasannya memang ini penyelia halal ini kan sudah diwajibkan ya sebagai syarat untuk mendaftar sertifikasi halal. Nah, memang penyelia ini halal tuh siapa sih begitu? Penyelia halal adalah orang yang ditunjuk perusahaan dan bertanggung jawab terhadap proses produksi halal. Begitu. Kenapa harus ada pihak khusus? Karena memang proses produksi halal ini cakupannya sangat luas ya Bapak dan Ibu, karena memang benar-benar harus tahu bahannya, harus benar-benar menjamin fasilitas produksinya tidak ada kontak dengan najis, dengan zat-zat haram begitu. Maka perlu nih istilahnya seseorang yang memang kompeten dan tanggung jawab seperti itu. Next. Nah, ini dia. Ini ya sedikit gambaran dari kebijakan penyelia halal dalam undang-undang ini di pasal 57 ini yaitu untuk khusus untuk pelaku usaha mikro atau UMKM ini cukup dengan sertifikat pelatihan penyelia halal begitu. Nah, ini pelatihannya bisa daftar di mana Mbak begitu. Nah, ini memang pelatihannya tidak bisa dengan webinar seperti ini ya Bapak dan Ibu, memang ini ada pelatihan khusus untuk calon-calon penyelia halal. Nah, ini biasanya dilakukannya oleh lembaga-lembaga yang sudah diakui seperti tadi IHTEK yang sudah dibacakan Bahani atau Indonesia Halal Training Center, atau bisa juga ada lembaga lain seperti Halal Center IPB seperti itu. Jadi memang ada khusus karena apa? Karena biasanya pelatihannya ini nggak hanya webinar satu kali, tapi biasanya ada serangkaian pelatihan, kemudian ada ujiannya juga begitu. Agar benar-benar menyamin ini penyelia halal ini memang layak menjadi penyelia halal untuk mendampingi proses sertifikasi halal seperti itu. Baik, next. Kita sudah sampai di penghujung materi. Mohon maaf kalau tadi masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan informasinya masih bisa ditangkap begitu ya, diserap. Mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan baru bagi saya dan juga bagi peserta sekalian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Askia yang sudah memaparkan materi dengan sangat luar biasa. Dan juga Bapak Ibu terima kasih banyak sudah menyimaknya sampai akhir. Dan di sini di kolom komentar sudah banyak Mbak pertanyaan seputar materi yang Mbak paparkan. Dan juga ada doa dari Bapak RT Mbak Askia ya. Semoga Mbak Askia semakin sukses dan maju. Ya, mari kita doakan bersama. Semoga bermanfaat ya Bapak dan Ibu dalam memahami proses teknis maupun syarat sertifikasi halal. Nah, sebelum saya masuk ke dalam sesi tanya jawab, mungkin tadi jargon di awal kita ulangi saja ya Bu, Bapak agar lebih semangat. Kalau saya bilang selamat siang, jawab siang sebanyak 3 kali. Seperti itu. Boleh di on mic semua ya? Baik, saya mulai. Selamat siang. Siang. Sekali lagi, selamat siang. Siang. Sekali lagi, selamat siang.
Siang, Siang. Siang. Alhamdulillah. Masih semangat Bapak dan Ibu. Baik, lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan. Mulai dari saya bacakan satu persatu ya Mbak Askia. Pertama adalah pertanyaan dari Hafidhoh. Punten Mbak Askia, saya Hafidhoh dari Jakarta. Salah satu kriteria dalam manual SJH itu ada pelatihan. Tadi disampaikan kalau pelatihannya itu harus ada yang eksternal, afiliasi seperti IHTEK dan pelatihan internal perusahaan. Benar begitu, Mbak? Nah, yang saya ingin ditanyakan adalah untuk pelatihan internal sendiri, apakah harus diadakan oleh perusahaan untuk karyawan-karyawannya atau boleh dengan cara perusahaan mengikutkan karyawan ke pelatihan eksternal seperti webinar ini? Mungkin Mbak Askia bisa menjawab secara langsung. Baik, terima kasih Mbak Hafizhoh dari Jakarta. Saya izin menjawab tadi ya terkait pelatihan internal gitu. Pelatihan internal ini tadi sebenarnya diselenggarakannya oleh pihak internal dari perusahaan itu sendiri. Jadi nanti pengisi pelatihannya sendiri itu adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan eksternal seperti itu. Makanya ini harus memang berkesinambungan, harus ada pihak yang sudah punya sertifikat pelatihan eksternal, misalnya dari IHTEK, nantinya beliau ini yang sudah punya sertifikat eksternal yang akan mengisi pelatihan internal di dalam perusahaan seperti itu. Jadi memang caranya memang harus seperti itu ya, Ibu ya, seperti itu. Baik, Kemudian Ibu Hafidhoh, sudah selesai, Mbak? Sudah. Ya. Baik, Ibu Hafidhoh mungkin sudah paham atas jawaban dari Mbak Askia atau masih perlu diluruskan? Ya, mungkin sudah ya, Mbak ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua dari di sini tulisannya kuliner Tunas Mekar. Dokumen apa saja yang disiapkan dan kemana berkas dikirim? Mungkin tadi sudah dijawab ya. Mungkin tadi sudah dipaparkan. Kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Boleh lebih rinci, Mbak, kalau produksi rumahan seperti apa urusnya atau ada bedanya kah, Mbak? Baik, Boleh, Mbak terima kasih. Ya, izin menjawab. Untuk produksi rumahan sebenarnya alurnya semuanya pun akan sama ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Alurnya tetap harus ke BPJPH. Nah, nanti mungkin yang akan dibedakan adalah ketika mengisi data perusahaan. Jadi nanti ketika ada bagian jenis perusahaan, saya PIRT, nah itu bisa diisinya di situ. Tapi untuk alurnya, misalnya prosesnya, dokumennya, sebenarnya semuanya sama. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Askia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini dari Bapak Dedi Lesmana. Mungkin ini pertanyaan yang sering ditanyakan, Mbak. Biaya sertifikasi halal apakah dihitung per item produk atau per produk, Mbak? Baik, terima kasih Bapak Dedi Lesmana. Ini izin menjawab ya terkait biaya. Kalau dari pengalaman pribadi, ini memang dihitungnya per item produk ya. Jadi misalkan kayak kemarin di Roti Soek Pajajaran itu kan mengajukan ada produk roti dan produk minuman, tapi kan pastinya varian rotinya lebih banyak dari varian minumannya. Jadi ketika perhitungan biaya jadinya istilahnya lebih banyak biayanya ini untuk roti karena rotinya variannya banyak. Jadi bisa disimpulkan bahwa dihitungnya ini per item produknya yang didaftarkan. Jadi misalnya rotinya ada 40, misalnya minumannya ada 6. Nah, itu biasanya nanti hitungannya berarti ya untuk 40 roti dan 6 minuman. Jadi total ada 46 produk. Untuk rinciannya berapa, itu saya tidak bisa jawab karena memang selama ini pun perhitungannya ini langsung dari Bendahara MUI. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu sudah masuk ke website Serol, di situ ada rinciannya. Nanti akan transfer kemana, nanti juga akan diberikan kontak Bendahara MUI, nanti akan dikabarkan biasanya by WA, kira-kira totalnya berapa, nanti tinggal dibayarkan, nanti juga ada kolom untuk mengupload bukti bayar, seperti itu. Semoga terjawab. Baik, terima kasih Mbak Askia, sangat menjawab ya. Mungkin Bapak Dedi Lesmana, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak. Dari Ayu, mau tanya Kak, semisal nih ketika bahan baku yang digunakan saat pengajuan masih berlabel halal, ternyata saat audit masa berlaku halalnya sudah habis, bagaimana Kak? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Ini pertanyaan yang cukup kritis begitu ya, ke teknis. Ini pertanyaannya bagus sekali. Menurut pengalaman saya pribadi kemarin ketika mengajukan, ini memang ada juga seperti itu kasusnya ketika mengajukan udah habis, bahkan banyak juga beberapa item yang mepet-mepet gitu. Misalnya kita mengajukannya Mei, nah itu bulan itu juga udah habis. Nah itu
tenang saja, ini nanti tetap diajukan saja, karena biasanya terutama ya untuk bahan-bahan yang udah merek dagang yang besar seperti itu pasti mereka tuh sudah ada proses perpanjangan begitu. Jadi nanti bisa dikomunikasikan saja ke auditor selama proses. Jadi bilang nanti Bu maaf ini untuk bahan ini kami sudah mencoba mencari nomor yang baru tapi belum ada, itu insya Allah akan dibantu oleh auditor gitu. Karena makanya ini pentingnya istilahnya cari amannya, kenapa lebih baik itu pakai supplier bahan yang memang bisa sudah terkenal gitu ya, sudah terjamin gitu, agar nantinya dimudahkan juga. Karena kemarin pun saya juga merasa terbantu ya dengan auditor, ada item yang memang sudah habis dan saya belum tahu nomor barunya itu berapa, apakah masih sama, itu langsung dikasih tahu sama auditor. Jadi tenang saja, auditor juga siap membantu dan menginformasikan. Baik, terima kasih Mbak. Ya, tinggal dikomunikasikan saja. Baik, terima kasih Mbak Askia. Saya mungkin menambahkan untuk pertanyaan yang tadi, itu ketika masa berlakunya habis, itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi Bapak dan Ibu boleh mengikuti pelatihan yang 2 minggu lagi ya. Nanti di sana dibahas secara tuntas. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Vima, Mbak, antara BPOM dan sertif halal kan berbeda ya Mbak. Sebaiknya urus sertifikasi halal dahulu atau BPOM dulu ya Mbak. Gitu. Baik Mbak Askia, silakan jawab. Baik, terima kasih. Sebenarnya ya betul ya, dua-dua ini kan beda ya. Untuk sertifikat halal kan ini memang untuk kehalalan produk. Kalau untuk BPOM kan dia itu lebih untuk ke mutu, ke keamanan. Dan biasanya BPOM sendiri ini adalah untuk produk-produk yang memang sudah diedarkan begitu ya, sudah diedarkan secara meluas. Misalnya kita lihat di supermarket gitu sudah menyebar luas. Nah, biasanya kalau untuk UMKM sendiri ini BPOM tuh belum diwajibkan begitu ya, karena kan skalanya juga masih kecil, masih mikro, dan juga biasanya masih industri rumah tangga. Jadi sebaiknya urus sertifikasi halal dulu, karena kalau sertifikasi halal ini tadi ya sudah ada undang-undangnya yang mewajibkan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sarankan, urus saja untuk sertifikat halal terlebih dahulu. Dan kabar baiknya, sekarang sertifikat halal ini sudah masa berlakunya sudah lebih lama Bapak dan Ibu. Yang sebelumnya hanya 2 tahun, sekarang masanya sudah lebih panjang 4 tahun. Jadi ayo semoga menjadi pemacu gitu ya, motivasi untuk peserta sekalian mendaftar sertifikasi halal. Itu yang bisa saya jawab. Ya, baik Mbak Askia, terima kasih. Mungkin yang Bapak Satria Nugraha yang raise hand nanti akan saya jawab setelah semua pertanyaan terjawab ya Bapak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Bapak Deden Nuryadin izin bertanya ke Mbak Askia, sertifikat halal berdasarkan agama Islam seperti apa Mbak? Apakah ada penelitian terkait itu? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, ini kembali ya sebenarnya ke dasar kenapa kita harus memakan yang halal, kenapa harus ada sertifikasi halal begitu. Terima kasih Bapak Deden, ini pertanyaan yang cukup kritis juga. Sebenarnya kalau kita kembali ya kepada aturan agama Islam, tentunya kan kita Muslim memang diwajibkan gitu ya untuk memakan yang halal. Hanya memakan gitu ya, mengkonsumsi pangan-pangan yang halal begitu. Nah, tetapi kondisinya pada saat ini perkembangan teknologi kan sudah banyak ya Bapak, maka kita sudah tidak lagi makan makanan tuh asli dari bentuknya. Misalnya makan stroberi, ya udah stroberi aja. Nah, itu kan beda ya Bapak. Untuk saat ini kan sudah banyak teknologi berkembang seperti udah banyak nih produk-produk susu stroberi. Nah, disitulah kenapa dibutuhkan sertifikasi halal Bapak, karena kalau istilahnya produk itu sudah diolah, artinya kan dia sudah ada tambahan bahan lain, dia juga udah mengalami proses gitu kan, nggak murni langsung stroberi di blender udah gitu. Pasti kan ada produk-produk, terutama produk-produk pabrik besar ya Bapak, yang istilahnya dia udah ini produksinya massal, terus pasti macam-macam, ada tambahin pemanis, tambah pewarna. Nah itu makanya kenapa dibutuhkan sertifikasi halal. Jadi ini sih justru untuk menurut saya pribadi ya, dengan adanya sertifikasi halal ini semakin membantu gitu ya, membantu agar kita nih terutama Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim ini terbantu agar kita tuh terjamin gitu. Oh iya, makanan yang saya makan ini halal, sudah ada jelas logo halal MUI-nya seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Semoga terjawab ya Pak. Ya, baik, terima kasih Mbak Askia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak Askia, dari Bapak Anfal. Sertifikat halal berlaku untuk produk atau perusahaan ya Mbak? Begitu pertanyaannya Mbak.
Baik, terima kasih Bapak Anfal ya. Saya izin menjawab, sertifikat halal ini berlakunya untuk produk ya Bapak. Jadi seperti tadi ya contohnya mungkin di PPT yang tadi milik Roti Soek Pajajaran, yaitu nanti di sertifikat itu akan tertulis milik siapa, sertifikat ini yang milik Roti Soek Pajajaran, produknya apa saja. Jadi ketika nantinya nih misalnya Roti Soek berinovasi, saya mau bikin roti varian baru gitu, yang sebelumnya nggak ada nih di sertifikat halal. Nah, maka produk yang baru itu belum bisa mencantumkan logo halal karena dia belum disertifikasi begitu Bapak. Jadi memang sertifikat ini hanya berlaku bagi produk yang diajukan saat melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Seperti itu. Semoga menjawab. Alhamdulillah. Semoga terjawab Bapak Anfal. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ke Ibu Nina Nurlina. Kalau pengen halal gratis bisa nggak ya Mbak? Katanya bagi UMKM ada subsidi, apalagi para pelaku UMKM gitu. Ya. Gitu, Mbak. Izin menjawab ya Ibu Nina Nurlina. Jawabannya bisa banget Ibu, begitu. Karena kan dari pertemuan sebelumnya pun sudah disampaikan ya oleh Ibu Nisa selaku auditor, ini bisa banget gitu. Karena dengan adanya peraturan ini, peraturan kewajiban sertifikasi halal, maka LPM MUI pun membantu gitu ya dengan memudahkan istilahnya dengan mengadakan subsidi bagi UMKM. Nah, ini caranya bagaimana? Ini untuk teknisnya sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, saya sarankan untuk terutama yang masih aktif Instagram, silahkan follow LPPOM MUI dan di sana dan IHTEK juga bisa, info IHTEK. Nanti mungkin panitia bisa dibantu ya untuk share link Instagramnya. Nah, biasanya untuk informasi-informasi itu akan disebarkan melalui Instagram tersebut untuk sosial media khususnya LPPOM MUI dan IHTEK. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mendapatkan subsidi atau misalnya tadi ya bantuan untuk gratis sertifikasi halal bagi UMKM, silahkan untuk memantau sosial media dari kedua akun tersebut. Semoga jawaban saya membantu, karena untuk teknis detailnya sendiri saya kurang paham, dan ini biasanya memang ada kuotanya dan ada waktu-waktunya ketika mengeluarkan subsidi ini. Semoga menjawab. Ya, baik, terima kasih Mbak Askia atas jawabannya. Semoga menjawab ya. Dari ini ada pertanyaan lagi Mbak, masih banyak ya pertanyaannya. Dari Etik, Kak, kalau sertifikat halalnya sudah habis bulan Juni 2021, untuk pengurusannya harus daftar ulang atau perpanjangan ya Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini perlu diperjelas ya, ini maksudnya sertifikat halal produk kita sendiri atau sertifikat halal bahan begitu. Kalau memang sertifikat halal milik sendiri, semisal tadi punya Roti Soek, sertifikat halalnya kan habis Agustus 2025. Nah, misalnya nanti Agustus 2025 udah mau habis nih, gimana? Nah, itu jadi ketika mendaftar ke Sero itu sudah masuknya ke perpanjangan begitu. Jadi dan sebisa mungkin nih ketika Bapak dan Ibu sudah mendapat sertifikat halal, sebisa mungkin 3 bulan sebelum masa berlakunya habis, ini sudah langsung mendaftar ke Sero ya untuk perpanjangan begitu, agar nanti gapnya nggak terlalu lama gitu. Takutnya nanti ini yang meragukan karena masa halalnya udah habis tapi kita belum perpanjangan begitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Mbak Askia. Di sini mungkin pertanyaannya ada yang berhubungan sama penjelasan Mbak Askia ya. Dari Ibu Jengtini Mekar, asalnya dari Kalimantan Barat Mbak, wah jauh sekali dan sangat antusias menyimak Mbak Askia. Pertanyaannya adalah sertifikat halalnya 3 bulan lagi sudah habis, apakah bisa diperpanjang? Nah, ini jawabannya sama seperti yang tadi Mbak Askia jelaskan. 3 bulan sebelum sudah mendaftarkan ke Serol, jadi bisa diperpanjang melalui situs Serol, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anfal mengenai biaya pengurusan di kalangan usaha kecil, urus halal lebih besar biayanya dari BPOM atau enggak Mbak? Seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk biaya-biaya sebenarnya kalau saya pribadi, saya merasa belum ada kompetensi untuk menjawab ini, karena memang saya sendiri belum pernah mengurus perizinan BPOM, karena kan itu 2 hal yang berbeda. Cuma memang ini biasanya ini memang tergantung dengan jumlah fasilitas produksi, misalnya jumlah outletnya berapa, jumlah produknya berapa. Jadi memang besaran biayanya ini tergantung 2 hal itu. Untuk perbandingan
halal atau mutu BPOM, ini mohon maaf saya belum bisa menjawab. Nanti mungkin lain waktu kalau ada kesempatan saya akan mencoba mencari informasi terlebih dahulu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Askia. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup kritis juga, Mbak. Bahan baku hewan seperti ayam dan telur, apakah harus ada sertifikat halalnya? Kalau beli di pasar bagaimana, Mbak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang kritis ya, mungkin nanti ini juga akan dibahas di pertemuan berikutnya, persoalan bahan, karena bahan ini kan istilahnya bahan yang cukup kritis gitu ya. Nah, ini saya memberi pengantar terlebih dahulu, jadi memang pada pengajuan bahan ini tuh terbagi menjadi 3, ada bahan yang namanya halal positive list, yang memang dia tidak membutuhkan sertifikat halal, contohnya bisa sayur-sayuran, nah itu telur. Nah, ini nih yang kritis membutuhkan SH, salah satunya apa? Salah satunya di ayam ini, bahan baku hewan seperti ayam ini, kan ayam sendiri sudah jelas ya bahwa memang dia ini produk hewan yang halal untuk dimakan. Tetapi yang menjadi kritisnya ini apa, Mbak? Nah, ini adalah pemotongannya gitu. Memang harus dijamin istilahnya rumah potong hewan gitu ya, itu dia sudah RPH-nya ini sudah disertifikasi halal gitu. Jadi memang kalau untuk produk ayam gitu ya, sebisa mungkin ini supplier ayamnya ini dari RPH yang sudah tersertifikasi halal ya Bapak dan Ibu begitu. Biasanya sih seperti itu. Jadi nanti ketika mendaftar itu Bapak dan Ibu bisa melampirkan bukti sertifikat halal dari rumah potong ayamnya ini seperti itu. Begitu. Kalaupun nah ada informasi juga sebelumnya, kalau memang misalnya ayamnya potong sendiri begitu. Nah, itu bagaimana Mbak? Bisa nggak ya gitu. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu. Nah, itu asalkan memang pemotongnya ini memiliki kompetensi ini ya juru sembelih halal. Ya, juru sembelih halal. Nah, itu biasanya kalau memang kondisinya ya memungkinkan tidak PPKM, ini nanti auditor bisa mengecek langsung ketika pemotongan hewannya. Seperti itu. Jadi kalau beli di pasar, ini kan khawatirnya nanti menjadi titik kritis ya. Pastinya nanti akan ditanyakan Bapak Ibu ditanyakan buktinya begitu. Jadi saran saya sih sebisa mungkin tadi ya dari rumah potong hewan yang halal atau memang juru potongnya yang sudah memahami juru sembelih halal. Ya, itu mungkin yang terima saya kasih, jawab. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin kalau halal itu kan mungkin ini sedikit menambahkan. Halal itu bukan hanya dari bahan, tapi juga dalam proses pengolahannya, kemudian dalam proses sembelihnya, karena walaupun bahannya halal, contohnya ayam tadi ya, tapi disembelihnya tidak dengan syariat Islam, gitu, maka jatuhnya ke haram. Seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Vika, masih belum paham, Mbak, penyelia itu orang yang kita latih, orang dari kita yang dilatih, atau kita rekrut orang untuk jadi penyelia halal di usaha kita. Begitu Mbak pertanyaannya. Terima kasih Ibu Vika atas pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya pertemuan sebelumnya sudah pernah disinggung. Ini jawabannya adalah bisa dua-duanya, seperti itu. Kemarin ya sudah dijawab juga oleh Ibu Nisa selaku auditor pusat begitu. Bisa nih mau dari orang istilahnya pihak internal mau merekrut orang luar atau melatih sendiri. Cuma memang untuk efektivitasnya ini lebih baik bisa merekrut dari luar. Karena apa Bapak Ibu? Tadi ya disyaratkan harus memiliki sertifikat pelatihan begitu. Dan kebetulan nih sekalian maaf ya Ibu Bapak sekalian ngiklan nih. Ini dari tim Pajajaran Halal Lestari, ini alhamdulillah kan kami semua telah memperolehnya, dan memang ini untuk memperolehnya ini butuh proses yang panjang begitu. Jadi sebenarnya bisa untuk orang internal untuk kita ikutkan pelatihan itu bisa, tapi memang mungkin itu membutuhkan waktu dan biaya karena biasanya pelatihan itu kan harus menunggu istilahnya kuotanya kapan, pelaksanaan yang kapan harus daftar, kemudian nanti juga harus membayar biayanya. Saya sih kurang tahu untuk update-nya berapa, tapi biasanya memang untuk
mendaftar itu per orang bisa mencapai 2 sampai 2,5 per orang untuk didaftarkan pelatihan, dan itu karena apa? Karena emang pelatihannya khusus, untuk materinya juga cukup banyak sesuai dengan SKKNI begitu. Nantinya juga akan dikeluarkan sertifikat gitu ya, sertifikat yang jelas bahwa orang tersebut sudah memenuhi kompetensi berikut, harus benar-benar lolos ujian, karena ini nggak cuma ikut pelatihan, maka harus diuji juga nih kompetensinya, apakah sudah memahami begitu. Jadi jawabannya bisa dua-duanya. Kalau dari dalam kalau tantangannya, kalau misalnya orang internal tapi diikutkan pelatihan, mungkin lebih efektivitas waktunya ya, karena harus dilatih dulu, nunggu sertifikatnya keluar, nunggu pelatihannya selesai, nunggu selesai ujian, seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk merekrut orang dari luar, misalnya nih Bapak dan Ibu tertarik, bisa nih kayaknya dari pahala dari Pajajaran Hal Lestari, mau dong Mbak kalau misalnya dijadikan penyelia seperti apa. Nah itu bisa juga gitu, karena nanti sudah tinggal melampirkan sertifikat pelatihan yang dimiliki begitu. Jadi jawabannya dua-duanya bisa ya Ibu, semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Askia. Ini mungkin pertanyaannya banyak yang sama ya Mbak. Apakah harus ada penyelia begitu? Mungkin saya sedikit menambahkan terkait penyelia halal ini. Kan bisa dalam internal perusahaan sendiri. Namun untuk biaya uji kompetensinya itu sendiri biasanya agak keberatan di pihak UMKM karena biaya uji kompetensinya tadi udah disebutkan sama Mbak Askia sekitar 2 juta sampai 2,5 juta. Sehingga ada kesempatan untuk bisa merekrut penyelia halal dari luar. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Mbak, izin bertanya dari DPM PTS P Jateng. Izin bertanya mengenai kebijakan biaya untuk sertifikat halal gratis bagi UMK pada era perizinan berbasis resiko saat ini. Bukankah ada Bina IUMK? Terima kasih Mbak Askia. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Linda. Nah, ini sebenarnya untuk kebijakan ini ya, sertifikat halal gratis. Ini bisa ya Bapak Ibu, ini kan tergantung dari siapa yang menyelenggarakan begitu ya. Ini sih sebenarnya saya pribadi sih belum belum ada ini ya kompetensi untuk menjawab gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah mencari info terlebih dahulu ini lebih tahu ya. Jika memang tapi memang saat ini Bapak dan Ibu karena sudah diwajibkan sertifikasi halal, memang banyak jalannya untuk memperoleh subsidi atau tadi ya sertifikat halal gratis. Ini bisa langsung didaftarkan saja begitu ya ketika ada peluang. Ini bisa dari IHT, ini juga ada dari Bina IUMK ya. Nah itu bisa disesuaikan sebenarnya dari pihak Bapak dan Ibu ya, dari pelaku UMKM gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Silakan Mbak Hani. Baik, terima kasih Mbak Askia. Ini mungkin pertanyaan penutup ya, sebelum mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa ditanyakan langsung ke Mbak Askia. Nah ini dari Vima. Oh iya Mbak, tadi sempat ada bahas pelatihan yang perlu diikuti dalam rangka pengurusan sertifikasi halal. Itu pelatihannya itu dilakukan per wilayah atau bagaimana ya Mbak? Saya mungkin belum tahu. Mohon dijelaskan lebih detail terkait pelatihan itu. Terima kasih Mbak Askia. Baik, terima kasih Hani. Ini izin menjawab ya. Tadi pelatihan ini kan memang dipersyaratkan ya untuk ada di manual SDH juga. Nah ini sebenarnya mungkin yang ditanyakan ini pelatihan eksternal mungkin ya. Kalau misalkan pelatihan internal kan sebenarnya internal saja ya, pihak internal perusahaan. Kalau eksternal sendiri ini biasanya itu terpusat, maksudnya ketika ada batch dibukanya kuota untuk pelatihan ini bisa langsung mendaftar. Sebenarnya ini kalau misalnya dari pelatihan ini sebenarnya ada yang terbuka untuk umum ya. Bapak dan Ibu kalau memang ingin lebih tahu infonya lebih lanjut, bisa membuka di website IHTEK. Mungkin panitia bisa bantu share ya website IHTEK. Nah di situ biasanya ketika ada kuota itu bisa langsung mendaftar, dan biasanya bukan per wilayah ya, biasanya ketika ada kuota memang bisa langsung mendaftar ke situ begitu. Dan ini kenapa sih harus khusus? Karena apa? Karena memang pelatihan yang diakui ini memang harus pelatihan yang memang membahas tentang HAS atau Halal Assurance System ya, sistem jaminan halal 23.000, dan ini memang harus yang diselenggarakan oleh atau atas nama LPPOM MUI begitu. Dan IHT ini adalah memang lembaga pelatihan yang diakui ya, yang sudah diakui oleh LPPOM MUI. Mungkin itu yang bisa saya jawab.
mungkin ini juga ya ada sedikit tambahan juga tadi ya, cukup banyak yang menanyakan bagaimana Mbak untuk kebijakan subsidi atau misalkan sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Nah itu biasanya juga ada informasi-informasi ya, bantuan dari dinas seperti itu. Ibu dan Bapak sekalian juga bisa memfollow up dan memantau informasi dari dinas. Biasanya syaratnya sendiri itu tadi ya, misalnya mengikuti serangkaian pelatihan, misalnya mendatangkan perwakilan UMKM, terus mengikuti pelatihan sampai serangkaian pelatihan itu selesai, biasanya nanti mendapatkan subsidi atau bantuan untuk sertifikasi halal begitu. Jadi memang untuk mendapatkan ini ya, subsidi atau sertifikasi halal gratis ini memang upaya yang perlu dilakukan adalah memang harus benar-benar mau mencari info begitu. Dari dinas, dari IHT, kemudian bisa dari LPPOM MUI seperti itu ya. Jadi memang kadang itu ada syaratnya dulu seperti itu. Tapi insya Allah itu menjadi jalannya Bapak dan Ibu sekalian selaku pelaku UMKM. Mudah-mudahan dimudahkan gitu ya dalam memperoleh sertifikat halal. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga menjadi sarana saya untuk belajar lebih baik lagi. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Masya Allah, luar biasa sekali Mbak Askia Yasna telah menjawab semua pertanyaan ya. Namun di sini ada yang masih ingin bertanya, Mbak. Kepada Bapak Satria Nugraha, saya persilahkan untuk bertanya. Terima kasih Mbak Moderator. Saya Satria Nugraha dari Kadin Kabupaten Malang. Menarik sekali bicara sertifikasi halal karena pemerintah mewajibkan mulai September 2021 itu semua harus minimal sertifikasi halal. Saya kemarin ketemu Halal Distribusi Center Sari Raya Jepang. Nah itu apakah diakui halalnya Indonesia ke negara Jepang? Kemudian yang kedua, negara yang mengakui sertifikasi halal Indonesia itu negara mana saja? Apakah Uni Eropa juga mengakui, kemudian Asia Timur, kemudian negara-negara OKI, Organisasi Konferensi Islam. Nah, yang terakhir, kalau bicara sertifikasi halal sebenarnya kalau di Jawa Timur, di Sperindak Kabupaten Kota itu sudah menganggarkan, biasanya tiap tahun itu ada 100 UMKM difasilitasi halal. Tapi itu untuk pembiayaan halalnya lah. Lembaga pemeriksa halal ini misalnya terlibat ya dari kampus, ini apakah dibiayai oleh pemerintah atau UKM yang ngeluarin duit untuk lembaga pemeriksa halal mengirimkan penilai halal atau mengirimkan auditor halal atau juru sembelih halal itu seperti apa? Mohon tanggapannya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Satria Nugraha. Alhamdulillah ini pertanyaannya cukup kritis ya dan bagus sekali. Saya izin membahas ya sesuai yang selama ini saya tahu. Nah, tadi pertama pertanyaannya apakah diakui begitu? Tentunya diakui ya Bapak ya, karena memang setiap negara sendiri itu kan memang punya lembaga pemeriksa halal di setiap negaranya masing-masing dan memang LPPOM MUI ini, nah ini alhamdulillah ya dari Mas Najib di kolom chat bisa boleh kalau ingin dibuka itu ada daftar lembaga sertifikasi halal yang diakui dunia. Nah, dan memang LPPOM MUI ini adalah lembaga sertifikasi halal yang diakui di Indonesia seperti itu. Jadi insya Allah Pak pasti diakui halalnya oleh negara-negara lain. Tadi itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua tadi kalau tidak salah untuk dalam bentuk bantuannya. Untuk bantuannya sendiri, ini memang biasanya lebih ke dalam bentuk ini ya, pembiayaan ya Pak ya. Tapi tetap untuk kayak proses pengajuannya, dari harus ada penyelia halalnya itu tetap memang dari pihak internal ya Bapak, begitu. Jadi dan mungkin kalaupun ada detail-detail bantuan, misalnya selain pembiayaan, itu memang disesuaikan dengan lembaga yang memberikan bantuan Bapak gitu. Apakah di sana informasinya ada bantuan dalam bentuk lain gitu, tapi memang selama ini setahu saya memang bantuannya lebih dalam bentuk tadi ya biaya dan juga ketika daftarnya itu sudah dibantu daftar terlebih dahulu, tapi untuk dokumen-dokumen dan segala macamnya itu tetap dari pihak pelaku usaha yang mengurusnya. Itu yang bisa saya jawab ya Bapak ya. Ya, maksud saya lembaga pemeriksa halal IPB ini misalnya, saya ini kan ada komunitas Pendowo, 22 kabupaten kota, Mbak, 2.500 anggota kita itu loh. Saya ketuanya gitu loh. Maksud kami misalnya kita minta bantuan lembaga pemeriksa halal IPB, apakah CSR-nya IPB mensupport
untuk pendampingan penyelia halal, auditor dan sebagainya. Kalau Disperindak itu hanya membiayai dokumen sampai ke keluarnya halal, tapi menuju halalnya ini kan riwa-riwinya penyelia halal, auditor halal dan sebagainya, paham kan? Nah itu yang membiayai apakah UMKM dan kira-kira berapa nominalnya, kalau memang apakah saya harus cari lembaga pemeriksa halal yang di Malang atau di kabupaten kota yang lain, kan nggak semua BPJPH mengakui lembaga pemeriksa halal kan, harus proses ketat kan untuk bisa menjadi LPH itu loh, kan harus ketat di Kementerian Agama. Jadi nggak semua universitas atau ormas bisa mendirikan LPH. Nah, apa solusinya? Apakah CSR IPB masuk ke anggaran LPH sehingga kita UKM minta tolong LPH IPB ya? Ya alhamdulillah, kan jauh ya kalau Bogor Jawa Timuran itu, Mbak. Maksudnya gitu loh. Jadi saya ini mencari LPH yang memang peduli, tapi kan kadang UKM nggak kuat di ongkos loh. Kalau dari Bogor misalnya ke sini. Tapi kalau memang ada LPH yang di Jawa Timur, ya kita akan cari. Semoga yang bisa, mungkin UKM ngasih uang bensin mungkin lah ya mampu lah ya. Tapi kalau untuk jutaan ya buru-buru lah ya. UKM lagi corona ini ya, saya aja dicurhati kabupaten kota ya pusing juga ini. Gitu kan. Ya mohon solusinya lah. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Tadi ya Bapak, sebenarnya untuk LPH sendiri, tadi ya betul Bapak, memang masih terbatas LPH yang diakui oleh BPJPH begitu. Cuma memang untuk saat ini Bapak, saya memang bisa menyarankan sampai saat ini pun LPH, misalnya pemeriksa halal begitu ya, yang nantinya juga akan memeriksa dokumen-dokumen, mengeluarkan sertifikat halal, ini memang sampai saat ini masih LPPOM MUI Bapak begitu. Jadi mungkin nanti bisa dibantu di website LPPOM sendiri, ini ada kontak dari adminnya. Kebetulan saya juga pernah mengontak dan cukup fast respon ya Bapak. Mungkin Bapak bisa menanyakan terlebih dahulu Bapak ke admin dari Serol, mungkin kalau di Malang, Jawa Timur ya Bapak. Itu nanti ada informasinya di website tadi yang mungkin dari panitia bisa dibantu ya ininya, link dari Serol provinsi begitu. Nanti biasanya Bapak dari administrasi Serol MUI Jawa Timur nanti akan mengarahkan ya Bapak, karena sampai saat ini pun saya masih belum berani untuk menyarankan LPH mana yang bisa membantu, karena memang sampai kemarin pun masih LPPOM MUI Bapak yang dipercayakan untuk memeriksa sebagai LPH begitu. Kalau misalkan halal IPB sendiri sampai kemarin saya baru cek ini kemarin baru ke tahap memberikan pelatihan Bapak, seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Nanti mungkin selanjutnya Bapak bisa mengontak dari admin Serol Jawa Timur. Mudah-mudahan dari sana nanti mendapatkan jawaban dan juga solusi ya Bapak. Semoga dimudahkan. Mungkin itu yang bisa saya bantu jawab. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Satria Nugraha. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Satria? Atau sudah cukup menjawab? Ya sudah cukup Mbak. Saya pikir LPH Bogor mau jalan-jalan ke Jawa Timur untuk membantu proses pendampingan halal, sehingga sudah clear di tingkat bawah. Jadi ke dokumen ke BPJPH atau LPM MUI tinggal 80% lah. Nah, ternyata masih pelatihan ya nggak apa-apa, berarti mungkin ada LPH lain, saya mohon kabarnya. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Satria. Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu sekalian. Masih ada waktu. Kalau dari kita lihat tidak ada yang raise hand lagi ya Mbak ya. Sudah cukup sepertinya untuk sesi tanya jawab webinar Halal Series yang kedua ini. Terima kasih banyak Mbak Askia atas waktunya untuk bisa memaparkan materi, berbagi pengalaman gitu terkait teknis dan syarat sertifikasi halal. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya. Operator boleh dibantu. Nah, jadi tadi terkait pertanyaan-pertanyaan, ya, materi apakah bisa di-share di sini? Nanti akan di-share melalui grup WA ya Bapak Bambang. Seperti itu. Nah, kemudian sedikit penjelasan. Jadi
Acara webinar Halal Series ini diadakan oleh Pajajaran Halal Lestari, di mana Pajajaran Halal Lestari ini menyediakan jasa pendampingan sertifikasi halal, karena dari anggota Pajajaran Halal Lestari sendiri telah memiliki sertifikat kompetensi penerapan sistem jaminan halal SKKNI nomor 215 tahun 2016 dan juga merupakan penyelia halal tersertifikasi BNSP. Jadi tadi ketika keberatan gitu, kesulitan untuk mendaftarkan internal perusahaannya menjadi penyelia, bisa merekrut penyelia halal dari luar. Nah, Pajajaran Halal Lestari menyediakan jasa pendampingan sertifikasi ini. Nah, di sini ada Bapak Imran Rosyadi ya, mungkin yang raise hand. Ada pertanyaan lagi Mbak sepertinya. Boleh Bapak Imran Rosyadi dinyalakan mic-nya. Sudah ya? Iya, baik Pak. Ya. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, ingin menanyakan, mungkin seperti yang disampaikan Bapak yang terakhir bertanya tadi terkait memang kegiatan atau tahap-tahap untuk kita melakukan pengajuan untuk sertifikat halal ya. Nah, itu mungkin apakah ketika memang nanti kita memberikan atau ingin mendapatkan sertifikat, mendaftarkan diri sebagai usaha bersertifikat halal itu, apakah ada tim-tim yang akan membantu pada saat kita melaksanakan proses melaksanakan pendaftaran sertifikat itu. Nah, itu yang ditanyakan. Terus untuk biaya-biaya itu, apakah ada tahapan-tahapan terkait untuk usaha? Contohnya ketika memang usaha kita ini mungkin dalam perpajakan ya, dan perpajakan mungkin ada tahap-tahapan pajak. Nah, itu apakah di situ juga berpengaruh terkait untuk kita mendaftarkan ke bersertifikat halal itu? Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bapak Imran Rosyadi. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Askia. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya apakah ada tim yang membantu seperti itu ya? Iya. Baik. Sebenarnya untuk tim sendiri, izin menjawab, tim sendiri ini memang kalau di BPJPH itu sebenarnya nanti langsung ada Bapak. Nanti kan kita akan membuat akun, nanti setelah membuat akun langsung daftar di BPJPH, nanti dari pihak BPJPH akan berkomunikasi aktif by email gitu. Pasti nantinya akan dibantu oleh administrasi, biasanya sih nanti ada pemeriksaannya gitu ya, pemeriksa yang ditugaskan untuk bertanggung jawab memeriksa dokumen kita. Nanti di situ akan disampaikan misalnya ada tanda terima dokumen, nanti akan dikirimkan by email begitu. Jadi pengalaman saya pribadi dari BPJPH maupun dari Serol nantinya akan ada admin yang berkomunikasi aktif begitu Bapak. Apalagi di Serol ya, di Serol milik LPPM MUI itu nantinya ini ya, mungkin bisa share screen ya. Baik, operator boleh dibantu Mbak Askianya. Yang di PPT terbaru ya. Mungkin ini sebentar saya kirimkan ke operator terlebih dahulu. Saya sudah sedikit memperbarui PPT-nya. Ini jadi nanti kalau di Serol MUI itu Pak, izin menjawab, nantinya itu di bagian websitenya ketika sudah mendaftar, di bagian sebelah kiri itu ada customer menu. Nanti di situ Bapak bisa mengupdate perkembangan dari pendaftarannya begitu. Insya Allah menurut saya komunikatif Pak, dari websitenya nanti ada tulisan misalnya sedang mengecek dokumen yang ini, misalnya perlu perbaikan yang ini, untuk dokumen ini perlu perbaikan, itu tenang saja Pak, nanti ada tulisannya di sana semua. Dan juga biasanya kalau misalnya untuk pembayaran atau misalkan ada info nih, oh Bapak mendapatkan jadwal audit tanggal sekian, tenang Bapak, itu nantinya pasti ada yang menghubungi by WA begitu. Jadi nanti ketika mengisi data perusahaan, pastikan untuk mengisi kayak penanggung jawab, nomor kontak itu dengan benar gitu. Insya Allah sih prosesnya cepat dan juga
komunikatif begitu. Auditornya pun biasanya kita itu diberikan 2 auditor Bapak gitu. Jadi nanti ketika sudah mendapat auditor pun kita bisa menghubungi keduanya. Misalnya salah satunya ada yang mungkin slow respon, itu bisa salah satunya lagi kita WA begitu. Insya Allah sih Pak akan terbantu juga gitu. Karena kan tadi ya FMM kan sudah mitra produk halal terbesar juga di Indonesia dan yang pertama diakui BPJPH. Jadi insya Allah sudah profesional dan nantinya akan terbantu. Seperti itu Bapak mungkin yang bisa saya jawab. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak Imron Rosyadi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Mbak, terakhir ya Mbak. Ini sebelum ditutup sama Mbak Askia. Dari Ibu Herlina ya tadi. Angkat tangan tadi. Ya, boleh kepada Ibu Herlina, boleh dinyalakan mikrofonnya dan bertanya langsung kepada Mbak Askia. Atau tadi kepencet ya? Oh ya, mungkin tadi kepencet ya tombol raise hand-nya Mbak Askia. Ya, baik, operator boleh dibantu mengirimkan link absensi karena ini akan menjadi syarat memperoleh sertifikat ya dari acara webinar kali ini. Ya, alhamdulillah sudah berakhir pertanyaan tadi menutup webinar Halal Series kali ini. Mungkin operator bisa membantu untuk ini share screen. Nah, jika ada kesulitan Bapak dan Ibu boleh konsultasi ke kami, yaitu Pajajaran Halal Lestari melalui media sosial kami. Di sini ada Facebook, Instagram, email, maupun TikTok ya. Di sini akun TikTok dan Instagram ini khusus untuk memberikan edukasi seputar halal gitu. Bisa di-follow Bapak dan Ibu mungkin yang belum follow. Kemudian selanjutnya operator. Ya, untuk mengabadikan momen webinar Halal Series yang kedua ini, sangat sayang untuk dilewatkan gitu ya. Mungkin bisa dipersiapkan gitu senyum terbaik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini sebentar. Mungkin operator bisa bantu ya mengaba-abakan. Cek apakah suara saya terdengar sudah? Oke. Ya. Saya tunggu sampai 10 untuk nyalakan kamera. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, saya mulai foto ya. Ini ada 3 halaman, ada 3 lembar. Karena kita tidak tahu dari halaman keberapa, jadi mohon selalu bersiap dengan gayanya. Saya hitung dari halaman pertama, 1, 2, 3. Baik, halaman kedua, 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Halaman terakhir, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih banyak operator yang telah membantu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyimak sampai akhir ya. Izin mengingatkan untuk webinar selanjutnya jatuh pada tanggal 9 Oktober tahun 2021 ya. Bisa dicek juga di media sosial kami tadi, khususnya di Instagram ya. Kami sangat aktif di Instagram di Pajajaran Halal Lestari. Kemudian untuk presensi ya, jangan lupa diisi Bapak dan Ibu, karena ini salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat. Nah, sampai berjumpa Bapak dan Ibu di webinar selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Mungkin dicek lagi semangatnya ya, sampai saat ini mungkin masih ada 54 partisipan, Masya Allah luar biasa sekali. Terakhir ya Bapak dan Ibu, kalau saya bilang selamat siang, boleh dijawab dengan siang sebanyak 3 kali untuk bisa menutup. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Satu kali lagi ya Bu, Bapak. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah, masih semangat ya rupanya.
Semoga terus dijaga semangatnya sampai webinar yang paling akhir gitu ya. Masih ada beberapa webinar lagi, bisa dicek dan nanti akan diingatkan kembali di grup WA. Mohon tidak meninggalkan grup ya, agar tidak terlewat informasinya. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas antusiasmenya hari ini. Saya sebagai MC izin pamit undur diri. Semoga acara webinar kali ini dapat bermanfaat dalam persiapan proses mendapatkan ketetapan halal bagi usaha Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Webinar.